Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzela Grifania Mapajaya dari kelas MB 4507 dengan NIM 1401213532. Hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ekonomi syariah. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan agama Islam dan etika. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama, pengertian dari ekonomi syariah itu sendiri apa sih? Pengertian dari ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah yang bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah. Sumber hukumnya ada 4, yaitu ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber Islam yang tertinggi. Segala sesuatu tentang Islam pasti landasan hukum nomor satunya adalah Al-Quran. Begitu juga dengan ekonomi syariah. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan suatu hal yang asalnya dari Nabi Muhammad, baik dari perkataan, perilaku, dan juga tindakannya. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah pendapat atau fatwa-fatwa dari para ulama yang telah disepakati bersama dan tentunya tetap berlandaskan pada Al-Quran. Yang keempat ada ijtihad, merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan musyawarah untuk memecahkan peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Setelah pengertian dan sumber hukum, ekonomi syariah sendiri memiliki prinsip dan asas. Prinsipnya ada 10, asasnya ada 8. Prinsipnya itu apa saja? Ada keimanan, memberikan manfaat, sumber daya manusia, harta, adil, persaudaraan, etika, melibatkan pemerintah, bebas dan tanggung jawab, serta kerjasama. Sedangkan asasnya, asas kebolehan, asas kebebasan berkontrak, asas kesepakatan, asas janji itu mengikat, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Lalu apa perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis? Ekonomi syariah sendiri muncul sekitar pada abad ke-6, sedangkan ekonomi kapitalis mulai berkembang pada abad 18 Masehi di Eropa Barat dan mulai dikenal pada abad ke-19 Masehi. Jadi mulai munculnya itu ekonomi syariah terlebih dahulu sebelum ekonomi kapitalis. Nah, perbedaannya itu ada pada 4 aspek. Aspek yang pertama, penetapan permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia serta solusinya. Yang kedua, konsep kepemilikan harta kekayaan. Ketiga, konsep tentang pengelolaan kepemilikan harta. Yang keempat, konsep tentang distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Setelah membahas tentang ekonomi syariah, pengertian sumber hukum, prinsip, asas, dan perbedaan dengan ekonomi kapitalis, saya juga akan menjelaskan tentang zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi, jika kita memiliki harta, kita wajib mengeluarkan dengan berzakat. Tapi jika kita sudah mencapai syarat wajib zakat fitrah. Apa saja syarat wajibnya? Syarat wajibnya adalah beragama Islam pastinya. Yang kedua merdeka. Yang ketiga mampu atau berkecukupan dan menemui waktu wajib zakat. Perintah berzakat juga tercantum dalam ayat 43 surat Al-Baqarah. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Lalu selanjutnya ada infak. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Nah, keutamaannya apabila kita berinfak, yaitu kita memperoleh pahala yang besar, didoakan malaikat, dan akan Allah ganti harta yang diinfakannya. Dan infak ini seikhlasnya. Lalu ada sedekah. Nah, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Nah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 271 bahwa sedekah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada keutamaan juga nih dari sedekah. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, pahalanya akan dilipat gandakan dan Allah akan gantikan harta yang sudah disedekahkan. Jadi, sedekah ini bebas bentuknya, mau
bentuk uang atau bentuk sembako bebas. Lalu selanjutnya ada wakaf. Wakaf adalah pemberian harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Nah, wakaf sendiri dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan objeknya, berdasarkan jenisnya, berdasarkan waktu, berdasarkan pemanfaatannya. Nah, apa saja sih perbedaannya? Yang pertama, wakaf berdasarkan objeknya. Ada wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli adalah wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri dan pemanfaatannya tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada wakaf khairi, adalah wakaf untuk kepentingan masyarakat luas. Contoh wakafnya yaitu pemberian tanah atau bangunan. Lalu ada wakaf berdasarkan jenisnya, ada 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu jenis wakaf berupa benda tidak bergerak dan bentuknya sukar untuk dipindahkan. Contohnya seperti masjid, pondok, pesantren, musola, dan lain sebagainya. Untuk golongan kedua, wakaf bergerak, berbentuk barang, dan bisa dipindahkan. Contoh seperti surat berharga, bibit tanaman, air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu jenis wakaf benda bergerak berupa uang. Uangnya baik mau tunai ataupun non-tunai. Lalu wakaf berdasarkan waktu, ada mu'abad dan mu'akod. Mu'abad adalah wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu, sehingga pemberian tersebut bisa digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf mu'abad adalah masjid, fasilitas umum. Lalu ada mu'akod, adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas, dan umumnya bersifat konsumtif. Contoh wakaf mu'akod adalah bantuan stok makanan seperti sembako, uang konsumsi, dan air minum. Lalu ada wakaf berdasarkan pemanfaatannya. Ada 2 nih, wakaf tunai dan wakaf produktif. Wakaf tunai adalah wakaf yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contohnya seperti uang, kendaraan, pondok, masjid, makanan, dan lain sebagainya. Lalu wakaf produktif itu apa? Wakaf produktif adalah wakaf dengan wujud yang tidak bisa langsung dinikmati, namun harus dikelola terlebih dahulu. Contohnya seperti beasiswa. Lalu selanjutnya ada riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dan Allah telah melarang kita untuk melakukan riba. Seperti yang disampaikan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 39, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jenis-jenis riba dibagi menjadi 4. Ada riba qard, riba jahiliyah, riba fadli, dan riba nasi'ah. Riba qard yaitu keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari penerima utang. Dan ada riba jahiliyah, adalah tambahan atau kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok pinjaman. Ini terjadi apabila peminjam tidak bisa membayar sesuai waktu yang sudah disepakati. Lalu, ada riba fadli. Riba fadli adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu barang yang dipertukarkan, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Lalu ada riba nasi'ah, adalah pengambilan atau pemberian tambahan pada barang atau modal yang ditangguhkan dan diakhiri pembayaran. Jadi riba qard dan riba jahiliyah termasuk ke jenis riba dari utang piutang, sedangkan riba fadli dan riba nasi'ah termasuk ke dalam riba dari transaksi jual beli atau pertukaran barang. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan informasi yang berguna. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.